Siaran ini dapat Anda dengarkan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Haji Yan Syafril LC MPD memberikan materi mengenai hijrah dan taubat. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ilam ja'al sahlan wa anta taj'al syi'ta sahlan wal 'aqibatu mungkin walau udwan dimin. Alhamdulillah, ya Allah dan salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang hijrah dan taubat. Menurut ulama, hijrah dan taubat itu memiliki kaitan erat. Hijrah secara harfiah berarti berpindah tempat, namun dalam konteks agama seringkali dimaknai sebagai perpindahan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dan dari kejahilan menuju keimanan. Nah, taubat di sisi lain adalah proses kembali kepada Allah dengan menyesali perbuatan dosa, berjanji untuk tidak mengulanginya, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ulama juga menjelaskan bahwa hijrah adalah bagian penting dari proses taubat, karena hijrah membantu menjaga dan memperkuat yaitu taubat seseorang. Hijrah itu sendiri yaitu diambil dari pertama kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berhijrah. Maka dari tahun pertama kali hijrahnya Rasulullah juga ditetapkan umat Islam sebagai tahun baru Hijriah pada zaman Umar ibn Khattab. Nah, setiap memasuki 1 Muharram, maka kita sudah masuk yaitu tahun baru Hijriah. Sebagaimana pada kesempatan kali ini masih dalam momen-momen tahun baru Hijriah yang sedang itu diperingati oleh umat Muslim sedunia, khususnya dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, hijrah itu sendiri yaitu sangat dekat sekali dengan para nabi dan rasul. Bahwa kebanyakan para nabi dan rasul tidak terlewatkan dari istilah yang namanya hijrah. Ada Nabi Ibrahim, beliau pernah berhijrah perintah Allah Subhanahu wa taala dari Babylon ke Palestina, dari Palestina ke Mesir, kemudian kembali lagi ke Palestina, lalu yang terakhir beliau diperintahkan untuk hijrah, yaitu dari Palestina ke negeri yang tandus bersama tak bertuan, bersama anak dan istrinya, tinggalkan ke sana yang disebut dengan negeri Baldatun Thayyibah, yang saat ini kita kenal dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Dan Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke kota Yasrib, yaitu kota Madinah. Subhanallah. Dan banyak sekali nabi-nabi yang lain juga Allah perintahkan untuk berhijrah. Artinya perintah hijrah ini mempunyai yaitu manfaat yang sangat penting untuk seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah
Hijrah ini kata para ulama secara bahasa yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, secara istilah perpindahan dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kejahilan menuju keimanan, atau dari negeri kafir menuju negeri Islam. Nah, hikmah hijrah itu sendiri sebagaimana yang disampaikan di surah An-Nisa. Allah berjanji, wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi maghraman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, ia tinggalkan tempat yang tidak baik, maka Allah kasih ganti dengan tempat yang lebih baik. Ia tinggalkan komunitas yang tidak baik, maka Allah ganti dengan komunitas yang lebih baik. Ia tinggalkan teman yang buruk, pasti Allah akan ganti dengan teman yaitu yang lebih baik. Kemudian jikalau seandainya kita yakin kepada Allah, kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan haram, pasti Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih halal, yang lebih baik, rezeki yang seluas-luasnya, fil ardi maghraman katsiran wa sa'a. Nah, di dunia ini Allah ganti dengan seluas-luasnya. Maka kita pertama bertobat, lalu bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata lagi di dalam surah An-Nisa, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhendak hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, tsumma yudrikuhul maut, di tengah perjalanan ia meninggal dunia. Artinya belum sempat dia berbuat kebaikan, bersedekah, sholat dan sebagainya, belum sempat. Maka Allah hapus segala dosa-dosanya, dan segala dosa-dosa itu Allah ganti menjadi amal kebaikan. Dan tentu Allah letakkan ia yaitu ke surganya Allah, dan Allah terima ia dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ia sendiri belum sempat untuk berbuat kebaikan. Dan banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ada seorang, kata Rasulullah, yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia ingin bertobat dan mencari seorang yang alim. Bertemulah seorang habib, seorang pendeta. Dan dia mengadu segala kesalahannya dan dia ingin bertobat. Lalu dia berkata kepada pendeta tersebut, orang yang alim tersebut, masih diterimakah ia untuk bertobat sementara ia telah membunuh 99 orang? Maka katanya, tidak akan diterima lagi karena dosanya terlalu besar. Pas seorang rahib tersebut dibunuh untuk yang ke-100 kalinya. Lalu ia mencari lagi orang yang paling alim di dunia ini. Lalu bertemulah seorang ulama dan dia bertanya kepada ulama tersebut, masih bisakah ia untuk bertobat? Jawab seorang ulama tersebut bahwa tidak ada satupun sesuatu makhluk yang dapat menghalangi taubatnya seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Akan tetapi, jikalau engkau ingin bertobat, maka engkau harus berhijrah, meninggalkan lingkungan yang tidak baik, mencari lingkungan yang lebih baik daripada itu. Lalu ia perintahkan untuk berhijrah ke suatu negeri. Lalu berhijrahlah seorang tersebut untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan ia meninggal dunia. Lalu datanglah dua malaikat, yang pertama malaikat azab, yang kedua malaikat rahmah. Malaikat azab ingin membawanya ke neraka, sementara malaikat rahmat
ingin membawanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mengenai kedua malaikat yang sedang berselisih tersebut. Lalu malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada dua malaikat tersebut, cobalah kalian hitung bahwa kemanakah lebih dekat. Jikalau seandainya tempat tujuannya lebih dekat daripada, yaitu tempat kemaksiatannya, jarak antara ia meninggal dunia, tempat dia meninggal dunia, yang mana yang lebih. Karena dua malaikat ini mempunyai alasan bahwa dia ini terlalu banyak dosanya. Sementara malaikat rahmat berkata bahwa ia sudah bertobat. Dan mengeluarkan dalil masing-masing. Sehingga akhirnya Allah menengahi hal tersebut melalui perantara malaikat Jibril. Dan dihitunglah jarak dari tempat dia maksiat ke tempat ia meninggal dunia. Dan dari tempat dia meninggal dunia ke tempat yang ditujunya. Kalau tempat yang ditujunya lebih dekat, maka dibawa ia ke surga. Jikalau tempat maksiat yang lebih dekat dari tempat kematiannya, maka dibawalah ia ke neraka. Ternyata tempat tujuannya setelah dihitung lebih dekat daripada tempat kemaksiatannya, maka akhirnya dibawalah ia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dalil yang menyatakan bahwa jikalau seorang hamba sudah bertaubat meskipun hanya yaitu niat dan ada usaha ya, dalam bertaubat tersebut, yaitu disebut dengan hijrah ya, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa-dosanya dan menjadikan dosa-dosanya sebagai amal kebaikan baginya dan menjadikan alasan baginya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, oleh sebab itu, jikalau kita ingin bertaubat, maka kita harus yaitu berhijrah. Karena taubat tersebut hanya dapat dituju yaitu dengan cara berhijrah. Bukan hanya sekadar di mulut saja, tetapi ya harus diaplikasikan dengan merubah diri kita. Nah, oleh sebab itulah ya, kaitan hijrah dan taubat itu sangat erat sekali. Hijrah dapat membantu menjaga, memperkuat taubat seseorang dengan menjauhi lingkungan yang buruk. Seseorang lebih mudah untuk menjauhi dosa dan mendekatkan diri pada kebaikan, yaitu dengan cara berhijrah. Sementara taubat itu sendiri yaitu tujuan utama hijrah. Nah, untuk mendapatkan ridha Allah. Dan salah satu cara untuk meraih ridhonya adalah dengan bertaubat dari yaitu dosa-dosa. Pandangan ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziy menjelaskan bahwa hijrah itu ada dua jenis, yaitu hijrah fisik dari satu negeri ke negeri lain, dan hijrah maknawi, perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Yang tadinya hobi berbohong, ubah menjadi jujur. Yang tadinya hobi melakukan maksiat, bertobat, ya, mencari kegiatan-kegiatan yang diridai Allah, seperti hadir di majelis taklim, dekat dengan para ulama, mencari ilmu agama, mencari bekal dan mempraktikkan apa yang dia ketahui dalam kebaikan. Nah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa hijrah ada dua jenis. Yang pertama hijrah secara lahiriah dan hijrah secara batiniah. Ya. Ini saudara-saudara sekalian, para pemirsa RRI di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat.
Bahkan dari orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah sebutkan Allah lebih cinta kepada orang yang bertakwa. Nah, dalilnya, innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang suci, orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi taubat tersebut mempunyai yaitu syarat. Ada yaitu 3 syarat bagi seseorang ingin bertaubat. Syarat yang pertama adalah yaitu menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan. Yang kedua, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah itu ia lakukan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi ada 3 syarat untuk bertobat. Kalau seandainya tidak dipenuhi 3 syarat tersebut, artinya dia belum bertobat. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, mudah-mudahan materi hijrah dan taubat ini dapat menyentuh hati kita sehingga kita tidak menunda-nunda waktu lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan kesalahan buruk kita pada momen baru hijriah. Terima kasih. Mungkin kita kembali. Baik, baik pendengar, itu tadi pengantar kita dari Ustadz Hajian Syafril LC MPD dengan tema kita pagi hari ini hijrah dan tobat. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama Ustadz Hajian di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Pro 1, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mbak Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau ya. Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz sudah tobat, benar-benar tobat Pak Ustadz. Sudah sembayangnya, sholatnya aktif, semuanya masih dicemoohin kawannya Pak Ustadz. Katanya tobatnya nggak sungguh-sungguh, padahal sudah sungguh-sungguh Pak Ustadz. Nah itu gimana Pak Ustadz? Baik. Nah itu aja Mbak Bila, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik. Orang yang ingin bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentu akan melewati fase-fase yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui perantara ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti juga yang dikatakan bahwa inna ma'al usri, di balik kesusahan juga pasti ada segala macam kenikmatan. Artinya tidak ada yaitu suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah kita mendapatkan yaitu kesusahan terlebih dahulu. Tetapi jikalau seandainya kita ingin menelan tersebut, inna ma'al usri yusra, di balik kesusahan terdapat kebaikan. Usri di sana yaitu kalimatnya mufrad, tunggal. Artinya satu kesusahan, satu kesulitan. Hanya satu kesulitan. Sementara yusra itu dalam bentuk kalimat jamak yang artinya kemudahan-kemudahan, banyak kemudahan. Nah,
tidak sebanding dengan satu keburukan. Satu keburukan artinya jikalau dapat kita lewati, maka kita akan mendapatkan ribuan kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung. Nah, tetapi kebanyakan kita hanya fokus pada satu kesulitan itu saja. Sementara kita tidak mengetahui bahwa di balik satu kesulitan ini nantinya terdapat banyak kebaikan-kebaikan, kenikmatan, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah, jikalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut, ya, kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka kita harus melewati satu kesulitan lebih dahulu. Nah, oleh sebab itu, jikalau seandainya kita ingin bertobat, kan banyak sekali ujian, cobaan, ya, cemoohan dari orang-orang. Hal-hal yang seperti inilah yang harus kita lewati dengan sabar. Bukankah yang kita ingin raih itu hanyalah itu ridho Allah, bukan pandangan baik, pandangan mulia di mata manusia. Tak ada gunanya kita baik, yaitu di mata manusia, akan tetapi buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya Ibu istiqomah dalam kebaikan. Baik, silakan yang ingin bergabung kembali di belakang Bukus Mini di Pulau Rimo di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Dari Batu Raja, Mbak Pak Dela. Kiwai di Batu Raja. Silakan Pak Kiwai. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin tanya Pak Ustadz masalah tobat dan dia tadi Pak. Apakah kalau dia tuh sudah tua Pak Ustadz, baru misalnya umur 50 tahun ke atas dia tuh bertobat, apakah dosa-dosanya itu yang masa-masa lalu bisa terampuni? Apakah dia tuh bisa dihindarkan dari siksa neraka di hari nanti atau dari sisa kubur, begitu juga Pak Ustadz? Apakah memang begitu Pak Ustadz ya? Baik. Itu aja pertanyaan saya, Mbak Dela, Ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik. Seperti yang saya kutip dari surah An-Nisa ayat 100 tadi. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi magharaman katsira. Kemudian wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu. Bahwa barang siapa yang berhijrah, keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya bertaubat dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memandang umurnya berapa. Pasti Allah akan ampuni segala dosa-dosa, tapi dengan syarat 3 hal. Yang pertama yaitu menyesali perbuatan dosanya tersebut. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, tidak mengulangi, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosanya tersebut, maka pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Nah, bukan taubat sambal, ya, bukan taubat sambal, bukan taubat yang berkata hanya sekedar di lisannya saja, taubat aku, ya, tahu-taunya diulangi lagi, bertaubat lagi, lalu diulangi lagi. Nah, ini namanya taubat sambal, ya. Taubat makan pedas ketika kepedasan. Ketika sudah tidak kepedasan lagi, kepengen lagi, nyicip lagi. Nah, ini namanya taubat sambal. Sementara taubat nasuha tidak demikian. Ya, memang menanamkan di dalam hatinya untuk tidak mengulangi kembali dan menyesali segala perbuatannya, ya, dan berjanji untuk tidak
mengulangi kesalahan-kesalahan lagi. Dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya. Baik. Dan di belakang Pak KY di Batu Raja yang bergabung juga melalui line WhatsApp di 082179279010. Pak Ustadz, ada Pak Zulkarnain di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf di luar tema. Saya pernah terbaca atau mendengar bahwa anak dan harta kekayaan adalah milik orang tua atau ayah dan ibunya. Pertanyaannya, apa maksud dari kata-kata atau kalimat tersebut? Yang kedua, adakah dalilnya dari kata-kata tersebut? Mohon pencerahannya Pak Ustadz dari Pak Zulkarnain di Palembang. Silakan Ustadz. Harta anak adalah milik orang tua. Jadi harta saudara para pemirsa tadi merupakan harta milik masing-masing. Tidak ada mirip si A, si B. Kalau ada orang yang mengatakan ini harta didapati oleh anak, maka itu adalah milik anak. Sekalipun itu sudah diberikan oleh yang dulu punya orang tua lalu diberikan kepada anak, maka harta tersebut menjadi milik anak. Harta istri milik istri, harta anak milik anak, harta orang tua milik orang tua. Maka oleh sebab itu ada istilah di dalam Islam, jikalau anak yang meninggal dunia, maka harus dibagi sesuai dengan warisnya. Ya. Bagaimana waris tersebut di dalam Islam diatur? 6 hal yang wajib dapatkan harta waris. Istri atau suami, ya, anak, kemudian orang tua, ya. Jadi orang tua, bapak atau ibu, nah, anak laki-laki dan anak perempuan, kalau dia punya, wajib, ya, punya anak laki-laki dan perempuan wajib dapat 2 itu. Tidak ada yang memasukkan. Nah, jadi kalau seandainya misalkan harta anak dalam milik orang tua, berarti ketika kita meninggal dunia, harta tersebut harus dikembalikan kepada yang punya, berarti orang tua. Tapi istrinya nggak dapat, anaknya nggak dapat, karena milik orang tuanya. Kecuali atas ridho orang tua. Maka hal yang seperti ini tidak ada istilah di dalam Islam. Siapapun ada yang mengatakannya, berarti perkataan batil. Perkataan ini perkataan batil yang tidak bisa dibenarkan. Ya, hanya saja seorang anak yang soleh mesti berbakti kepada orang tuanya. Dia mempunyai kewajiban ketika orang tuanya tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mencari rezeki, maka seorang anak wajib untuk menafkahi yaitu orang tuanya, untuk memberikan kebutuhan kepada yaitu orang tuanya. Ini kewajiban seorang anak jikalau anaknya itu anak yang soleh. Seorang suami juga mempunyai kewajiban yaitu untuk menafkahi istrinya. Jikalau seandainya sudah terpenuhi kebutuhan seorang istri, haram bagi seorang istri mencuri harta suaminya. Ya, tidak ada istilah harta suami, harta istri. Bohong itu, qaulul batil, perkataan batil, hal yang seperti ini. Kalau seandainya harta istri adalah harta suami, maka seluruh harta suaminya, jikalau ia meninggal dunia, wajib balik kepada istrinya. Orang tua suami tidak berhak dapat. Nah itu, ya. Artinya seorang suami cukup mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Maka tidak dibenarkan kalau seorang anak memaling, ya, mencuri, yaitu harta orang tuanya jikalau sudah dipenuhi kebutuhan anaknya. Tidak dibenarkan.
kecuali kalau kebutuhan seorang istri tersebut tidak cukup terpenuhi, ya, maka seorang istri tersebut boleh mengambil secara diam-diam harta suaminya jikalau memang diketahui suaminya itu pelit, atau seorang orang tua mengambil harta anaknya, ya, kalau seandainya diketahui seorang anaknya itu pelit, itu pelit dalam artian kata orang tua atau seorang istri betul-betul mengetahui bahwa harta yang dimiliki oleh suami atau anaknya ini memang betul-betul harta anaknya, memang harta yang berlebih, yang dia sayang dengan hartanya, selalu menyimpan hartanya, ya. Sementara kebutuhan orang tua tadi tidak mencukupi, kebutuhan istri tadi tidak mencukupi, maka boleh orang tua mengambil, yaitu sedikit harta anaknya sebatas kecukupan saja. Ya, lebih daripada itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Mana tahu harta tersebut yang disimpannya memang dibutuhkan oleh anaknya atau harta orang lain yang sedang dikelola oleh anak atau suaminya. Dan ini akan menjadi bencana, ya, musibah jikalau seandainya harta tersebut diambil. Itu pun ada syarat mengambil harta anak atau mengambil harta suami, ya. Kalau seandainya sudah dipenuhi kebutuhannya lalu dia mengambil kembali, maka itu namanya mencuri, tidak dibenarkan dalam hukumnya. Baik, semoga jawabannya itu. Amin. Baik Ustadz, kita terima telepon kembali Ustadz ya di 369977 dan kami informasikan saat ini 44 menit beranjak dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Bapak? Sama Pak Basir. Pak Basir di Kancil Putih. Di Kancil Putih. Silakan Pak Basir. Ini ada Pak Ustadz siapa nih? Pak Ustadz Haji Yan Syafril. Ayo, tolong dibantu Mbak Dela ya. Iya boleh, silakan. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya. Kalau harta waris dari orang tua tuh, dia termasuk masih hidup, belum mewariskan sama anaknya, Anaknya misalnya ada 4 orang, laki-laki semua. Jadi ketika dia meninggal dunia, belum sempat dia mewariskan harta itu, sehingga diambil oleh anak yang paling tua. Ada salah satu yang tidak dibagi, anak yang paling tua itu. Jadi itu Pak Ustaz, pertanyaan saya, apa hukumnya itu Pak Ustaz? Apa dalilnya, apa hukumnya, apa jadi saya mau minta pencerahan Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Badalah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, artinya dia sudah merampas harta atau hak orang lain. Artinya dia sudah memakan yaitu harta orang yang memakan harta yang bukan haknya, maka itu haram hukumnya. Ya ayyuhallazina amanu ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta makanan dengan cara batil. Ini termasuk itu batil, ya. Kenapa? Karena dia mengambil hak orang lain. Ada hak orang lain, ya, yang tidak diberikan olehnya dan dimakan harta tersebut, maka itu hukumnya haram, ya, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Mungkin itu dikarenakan kesalahannya, karena bodohannya, ya, maka orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu banyak sekali dari kalangan orang-orang yang bodoh. Oleh sebab itulah kebodohan itu mendekati daripada yaitu kemiskinan, sehingga membuat kita rakus terhadap materi dunia, dan kemiskinan itu mendekatkan kita daripada yaitu kekufuran. Ya, oleh sebab itulah kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari harta. Ya. Sebanyak-banyaknya di dunia. Cari harta sebanyak-banyaknya di dunia ini, tapi dengan syarat, ya, yaitu harta yang halal.
bukan halal haram santan, sehingga tidak mengharapkan harta waris dari orang tua. Gitu. Jelas hal yang seperti tadi haram hukumnya. Jadi kalau seandainya misalkan orang tua itu sudah mewasiati hartanya, ini kamu sekian, ini kamu sekian, ini kamu sekian, ini bukan waris namanya, bukan pembagian secara waris, tapi pemberian yang bersifat wasiat. Ya. Orang tuanya masih hidup, lalu dibagikan seperti ini, sah nggak? Ya sah, boleh saja. Nah, disebut dengan harta waris itu ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan sebagian harta yang belum dibagikan. Nah, maka itulah yang harus dibagikan secara, yaitu hitungan faraid, cara hitungan warisan gitu. Nah, sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau seandainya misalkan hartanya sudah diwasiatin semua, yang ada yang mau diwariskan berarti itu sudah diberikan semua. Boleh seperti itu ya, boleh. Sama seperti jangankan kepada anak sendiri, kita wasiati kepada orang lain, artinya kita berikan kepada orang lain, sah. Kita berikan kepada anak angkat kita, ya tambah lagi. Misalkan ya ada seseorang ya tulis surat, saya meninggal dunia, tolong harta saya ini 10% berikan kepada Ustadz Ian Sapril misalnya. Ya, seperti itu. Saya berhak mendapatkan, tapi ini kan bukan ahli warisnya. Ini kan bukan pembagian waris. Ini sudah pemberian. Sebelum dia meninggal dunia, dia sudah menitipkan pesan ini loh. Harus diberikan. Itu pemberian, bukan pembagian ahli waris. Pembagian ahli waris itu kalau seandainya dia meninggal dunia, harta belum dibagikan. Barulah dibagikan sesuai dengan yaitu hukum mewarisnya. Baik. Nah, kalau pembagian hukum waris, maka seorang anak angkat pun tidak berhak mendapatkan, apalagi orang lain. Jadi hanya 6 orang saja yang wajib mendapatkan, ibu, bapak, istri atau suami, anak laki-laki, dan anak perempuan. Jadi kalau punya. Baik. Bapak. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp kembali Ustadz ya di 082179279090 ada Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, sholat taubat itu apakah cukup dilakukan 1 kali ketika niat taubat atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Sholat taubat minimal kita lakukan yaitu 1 kali seumur hidup kita. Nah, kapankah sholat taubat itu? Sebetulnya sholat taubat itu tidak mesti diperincikan, ya, harus pada waktu-waktu tertentu. Sholat taubat kapan saja, ketika kita ingin bertobat, mau siang, mau malam, ya. Maka sebelum kita yaitu meminta ampun kepada Allah, maka disunahkan kita untuk melaksanakan yaitu sholat taubat terlebih. Diawali dengan sholat, datang ke masjid, ya, lalu kita melaksanakan sholat taubat. Nah, bagaimana sholat taubat itu? Sholat sunnah 2 rakaat dengan niat taubat. Lalu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menyesal, janji untuk tidak mengulangi lagi. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan di dalam hati yang betul-betul ingin bertaubat. Lalu ada waktu yang afdal untuk kita kerjakan salat taubat. Kapan? Yaitu ketika setelah maghrib, salat taubat 2 rakaat. Setelah melaksanakan salat maghrib, anggap saja setelah melaksanakan salat ba'diyah. Dan disunahkan untuk tidak beranjak dari tempat tersebut setelah melaksanakan salat maghrib tadi, ya, salat
sholat sunnah ba'diyah, lalu melaksanakan 2 rakaat ba'da sholat sunnah taubat. Setelah melaksanakan sholat sunnah taubat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah, zikir dan sebagainya. Disunahkan untuk tidak beranjak sampai datang waktunya isya. Baik itu sholat di rumah maupun sholatnya di masjid. Nah, disunahkan demikian. Lalu apakah salat taubat itu dilakukan yaitu berkali-kali? Kalau ingin dilakukan berkali-kali ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi taubat itu kalau bisa cukup 1 kali. Jangan berkali-kali. Tapi memohon ampunnya kepada Allah, beristighfar kepada Allah, itu perbanyaklah. Bahkan setiap hari. Bahwa kita seorang manusia ini ya setiap hari itu pasti melakukan perbuatan dosa. Oleh sebab itu beristighfarlah kalian setiap harinya. Setiap harinya. Ya. Setiap harinya. Lalu istighfar ini taubat atau bukan? Istighfar ini tentu yang namanya hijrah. Ya, bentuk yang namanya hijrah. Jadi hijrah itu para pemirsa sesuatu yang tampak. Kalau taubat sesuatu yang tidak tampak. Ya kalau misalkan kita tadi bertobat lalu mengulangi kembali, bertobat lagi, mengulangi kembali, bertobat, itu namanya bukan tobat. Ya kan? Nah, dalam hal suatu istighfar, baik dia sudah bertobat, ya, ataupun misalkan baru ingin bertobat, maka perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ingin bertobat istighfar, ya. Kemudian ketika ia dalam proses mencari ridha Allah Subhanahu wa taala bertobat tersebut, ya. Dia tobat kemudian beribadah, maka dianjurkan juga untuk memperbanyak istighfar, ya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ya dia ini diperbolehkan mengerjakan perbuatannya lagi lalu bertobat lagi, mengerjakan lagi salah lalu bertobat lagi, bukan berarti maknanya hal tersebut. Artinya dari sisi kegiatannya yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk selalu senantiasa membaca ayat Al-Quran, beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisinya memang dia sudah betul-betul bertobat, tidak mengulangi kembali yaitu perbuatan maksiatnya tersebut. Nah, jadi sifatnya yang namanya hijrah itu. Jadi hijrah itu sesuatu yang tampak, lahiriah. Kalau taubat itu batiniah, sesuatu yang tidak tampak. Jadi taubat itu hanya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini memohon ampun terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ya tadi ya suatu aplikasi ibadah kita kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan setiap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ya salat taubat itu ya hukumnya sunnah. Jadi ya, kalau kita ingin salat taubat setiap hari, maka setiap kali boleh-boleh saja dilakukan. Tapi bukan berarti ya kita mengulangi kembali perbuatan dosa-dosa kita. Ya. Lalu kita salat sunat taubat lagi, mengulangi lagi. Ya, maka hal ini tidak diperkenankan. Maka tidak diperkenankan. Tidak ada artinya salat taubatnya artinya. Maka salat taubat 1 kali seumur hidup lebih baik daripada orang yang salat taubat berkali-kali, ya, dengan cara mengulangi kesalahan-kesalahan itu lagi. Berbeda dengan orang yang salat taubat 1 kali dan tidak pernah mengulangi kesalahan-kesalahannya itu lagi. Ya. Maka orang yang sholat taubat 1 kali lebih baik.
Nah, akan tetapi kalau seandainya dia bertobat dan tidak mengulangi perbuatan lagi, lalu dia hanya ingin mengambil amal ibadah dari sholat sunnah tobat itu sendiri, maka boleh-boleh saja dikerjakan setiap waktunya. Baik Ustadz, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup sedikit Ustadz untuk tema kita pagi hari ini, hijrah dan tobat. Silakan Ustadz. Baik, para pemirsa RRI di mana saja berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dengan Allah berikan kita nafas, Allah berikan kita ruh dalam diri kita, ya kita masih mempunyai kesempatan bertobat kepada Allah. Dan ketahuilah, besar apapun kesalahan kita, maka pintu tobat Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi daripada kesalahan yang kita lakukan. Jadi kalau seandainya kita ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari kebenaran, merubah sikap, akhlak, menjadi insan yang lebih baik, tentu Allah akan selalu menaungi kita dan tentu Allah akan selalu bersama kita dan Allah akan menjaga kita di mana saja kita berada. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan rezeki kita, dan ketahuilah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji hamba yang Ia cintai lebih daripada kadar kemampuan seorang hambanya. Jadi jangan takut, yaitu dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan datangnya ujian tersebut perlu kita yakini bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, Allah akan memberikan ribuan kenikmatan kepada kita jika kita mampu melewati satu kesulitan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita. Amin. Dan akan menjadi suatu pertolongan bagi kita dalam menjalani kehidupan untuk menjadi insan yang hakiki, muslim yang hakiki, manusia yang lebih baik daripada sebelumnya, yang bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Amin. Karena kata Rasulullah, "Khairukum anfa'uhum lin-nas." Sebaik-baik kalian adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Yan Syafril LC MPD yang sudah memberikan materi mengenai hijrah dan tobat. Dan insya Allah dalam waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan beliau dengan materi lainnya. Dan kami informasikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi Warta Berita Sepekan. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.